Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Guru Pembimbing Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Dr. Siti Mahmudah, serta teman-teman kelas 12 IPA 2 yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya, saya dapat berdiri di sini menyampaikan kata demi kata yang telah terangkai dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia dengan akhlak paling mulia sebagai suri tauladan terbaik yang sepatutnya kita contoh amal perilakunya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Siti Mahmudah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat sebagai pemenuhan tugas akhir ujian praktek bahasa Indonesia, serta tak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Tanah Surga Kok Katanya. Seperti yang kita semua ketahui, Indonesia adalah negara yang tersohor dengan kekayaan alam dan budayanya. Berkali-kali percobaan perebutan wilayah melalui praktek kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh berbagai negara mulai dari Spanyol, Inggris, Portugis, Belanda, hingga Jepang. Indonesia sendiri hingga saat ini masih menyandang status negara berkembang. Dengan tingkat kemiskinan yang diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga dilansir dari CNN Indonesia mencapai 30 juta jiwa. Mengapa? Pertanyaan mengapa tersebut mengingatkan saya pada suatu penggalan puisi dari film favorit saya sendiri yang berjudul Tanah Surga Katanya yang disutradarai oleh Herwin Novianto. Dalam kalimat itu tertulis, orang bilang tanah kita tanah surga, tokat kayu dan batu jadi tanaman. Katanya, tapi kata Dr. Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Kalimat tersebut menyadarkan saya bahwa jawaban dari kata mengapa itu sejatinya ada pada bangsa ini sendiri. Mulai dari minyak bumi, batu bara, nikel, emas, dan mutiara, semua tersedia di negeri ini. Lantas kenapa bukan kita yang menyandang gelar sebagai negara terkaya? Itu karena sumber daya alam yang kita miliki tidak dikelola oleh bangsa ini sendiri, melainkan dikuasai dan dikelola oleh pihak asing. Mengapa? Karena ketidakmampuan sumber daya manusia pribumi untuk mengelolanya. Selain itu, faktor tingkat pendidikan di Indonesia yang masih relatif rendah dengan 50 juta jiwa generasi muda yang belum secara rata tereksplorasi. Adanya anggapan-anggapan bahwa pendidikan itu bukanlah hal yang penting. Apalagi anggapan bahwa pendidikan tinggi hanya membuang-buang uang. Kurangnya kualitas sumber daya manusia membuat bangsa kita mudah dibodohi bahkan oleh negaranya sendiri. Lupakan permasalahan korupsi yang masih menjadi momok setia negeri ini. Langit-langit akhlak rubuh di atas negeri ini. Berserak-serak, hukum tak tegak, dorong berderak-derak. Menempati peringkat 1 negara terkorup se-Asia Pasifik, peringkat 5 dunia per Mei 2013, korupsi bak sebuah budaya di negeri ini. Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum mampu bersikap tegas dalam penanganan kasus yang pejabat semakin kuat menatap barisan menggerogoti uang rakyat. Mulai kasus ratusan juta hingga triliunan yang mirisnya dilakukan oleh wakil rakyat di atas janji-janji kampanye yang hanya janji tanpa realisasi. Kasus korupsi yang semakin mencemarkan citra baik pemerintah. Bicara soal moral, budaya suap, percaluan, uang pelicin, semua dianggap sudah biasa. Luber jurdil hanya slogan praktek rahasia dan adil tak lagi didapatkan. Mirisnya Indonesia, 17.504 pulau, 93.000 km persegi laut, dengan 81.000 km persegi bentangan pantai, tak cukup luaskah Indonesia? 25% terumbu karang dunia, produsen cengkeh dan kelapa sawit terbesar dunia, menyuplai 20% gas alam cair dunia terbaik dengan 740 suku bangsa, 583 bahasa. Tak cukup kayakah Indonesia? Teman-temanku yang saya sayangi, masa depan Indonesia ada di pundak kita sebagai generasi muda. Pemimpinan bangsa ini suatu saat akan ada di tangan kita sendiri. Harapan bangsa ini tertuju kepada kita. Jadi,
Mari menjadi generasi cendekia yang akan memajukan dan membawa bangsa ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Temanku, mari kita wujudkan harapan seluruh rakyat menjadikan Indonesia yang berani, kuat, bermoral, bersih, dan bebas korupsi. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan atau menyinggung pihak-pihak tertentu, segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Perhatian dari ibu guru dan teman-teman semua, semoga apa yang saya sampaikan dapat membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Albiru manitaqo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.